juga diambil oleh Presiden. Nah, sejuta asa dan harapan ini digantungkan publik agar kabinet yang terbentuk dapat memenuhi harapan masyarakat. Namun demikian masih ada kekhawatiran bila kabinet yang terpilih kelak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Joko Widodo berencana segera mengumumkan kabinet Jokowi JK. Sejumlah nama telah digodok dan dipertimbangkan sesuai dengan arahan KPK dan PPATK. Penantian pengumuman kabinet Jokowi JK akan terbayar apabila nama-nama yang diharapkan kelak sesuai dengan track record dan harapan masyarakat. Harapan jauh dari korupsi dan kejahatan masa lalu mengelayuti setiap warga masyarakat agar kabinet yang dipimpin oleh Jokowi ini senantiasa bersih dan lurus dalam mengurus negara. Rencana ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya urung diumumkan di Pelabuhan Tanjung Priok meski tanpa sepengetahuan Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan tarik ulur komposisi nama dalam kabinet karena dirinya dan Yusuf Kala mengedepankan prinsip kehati-hatian. Selain pertimbangan nomenklatur dari DPR, Jokowi segera mengumumkan kabinet setelah rekomendasi dari KPK diterima. Tapi kamu harus ngerti, kita ini kan menganut prinsip kehati-hatian. Ya kan? Waktu kita menyampaikan KPK kan ada yang sudah saya sampaikan. Ada yang harus kita ulang lagi, kita menyampaikan lagi ke KPK lagi dong, mulai dari awal lagi. Kita kan juga minta pertimbangan ke DPR. Meski demikian, tarik ulur serta nama-nama dalam kabinet Jokowi JK kelak tidak lepas dari tekanan berbagai pihak. Hal ini dapat saja menimbulkan ketidakpuasan banyak harapan publik. Terlebih, jika kabinet yang terbentuk kelak bersifat kompromistis yang berujung merugikan masyarakat. Pengamat politik Yunarto Wijaya mencatat setidaknya ada indikator yang dapat masyarakat nilai dari kabinet Jokowi JK. Pertama, masyarakat bisa melakukan tracking kok apakah nama-nama yang muncul misalnya memiliki korelasi dengan departemen dipimpin. Ini membedakan apakah kabinet yang titipan, apakah kabinet transaksi atau kabinet ini memang kompeten dan bisa bekerja. Yang kedua, konsistensi Pak Jokowi, apakah pimpinan parpol yang kemudian menjadi menteri, bukan hanya ketua umum tetapi pengurus DPP itu mengundurkan diri supaya kemudian konflik of interest, isu mengenai ATM parpol ke depan itu bisa hilang. Yang ketiga, menurut saya konsistensi juga bagaimana ketika Pak Jokowi sudah minta rekomendasi dari PPATK KPK, kemudian ada tindak lanjut. Orang-orang yang dirasakan memang berbahaya, itu kemudian bisa dipertimbangkan dengan masa untuk tetap dimasukkan atau tidak. Seperti layaknya presiden yang sebelumnya, sejumlah tokoh profesional dan tokoh partai politik telah dipanggil presiden ke dalam istana. Selain pemerintahan bersih dari korupsi, publik juga tentu berharap nantinya kompetensi para menteri betul-betul sesuai dengan pos yang didudukinya sehingga kabinet impian, kabinet ahli menelurkan kebijakan strategis sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi kabinet idaman masyarakat. Nah, di sini hari ini pemirsa kami mengambil dua contoh bidang yang mewakili suara masyarakat. Seperti apa sih kabinet yang diidam-idamkan dari bidang pendidikan dan juga dunia usaha tentunya yang menjadi fundamental bagi kemajuan bangsa ini. Nah, sebelum kita akan membahas lebih jauh, saya mau tanya dulu nih ke Prof. Arief. Kita melihat kemarin ada sedikit tarik-menarik, ditunda pengumuman dan sebagainya. Kalau Prof. Arief sendiri melihat masalah tidak sih dengan penundaan-penundaan yang sudah terjadi ini atau memang tidak masalah demi terciptanya kabinet yang berkualitas? Kalau Anda melihatnya bagaimana? Untuk mengatakan itu masalah atau tidak, kita harus punya ukuran. Apakah memang sudah lewat waktu atau belum untuk mengumumkan ini? Sebab semua sudah direncanakan dalam sebuah sistem. Bagi saya, yang paling penting untuk mengumumkan sesuatu itu harus dipikir secara matang. Semua pertimbangan itu harus dipertimbangkan dengan baik begitu. Tetapi juga jangan terkesan seolah-olah diulur-ulur dan dipertimbangkannya itu terlalu lama begitu. Hanya saya pikir
masyarakat perlu juga mendapatkan pendidikan yang jelas begitu. Kita akan mengumumkan kapan gitu. Kan pernah terjadi akan diumumkan terus ditunda gitu. Jangan seperti itu. Tetapi harus begini, kita akan mengumumkan tanggal sekian. Lalu itu ditepati dengan baik. Saya kira kalau seperti itu nanti termasuk masyarakat dan pemerintah pun akan belajar bagaimana caranya menyampaikan sebuah niat, bagaimana caranya menyampaikan sebuah prakarsa. Oke, jadi sebetulnya kalau dari batas waktu yang ditentukan tidak melanggar karena belum melewati batas waktu yang ditentukan, tapi ada baiknya dikomunikasikan lebih baik kepada masyarakat begitu maksudnya. Tapi jangan suka mengatakan kita akan mengumumkan kapan, terus dipersiapkan panggung, dipersiapkan segala sesuatu, terus nggak jadi seperti itu. Itu saya pikir tidak baik. Itu Indonesia harus belajar menyatakan sesuatu itu sudah dalam pemikiran yang matang, persiapan yang matang. Oke, kalau untuk di dunia usaha sendiri, ada pengaruhnya tidak sih ketika pengumuman kabinet ini kemarin sempat ditunda dan baru akhirnya akan diumumkan hari ini? Ada pengaruhnya tidak? Pengaruh pasti ada, karena kan sekarang ini menteri kosong. Otomatis proses birokrasi di regulator di kementerian itu pada berhenti, ya kan? Pasti kebijakan-kebijakan yang lama mungkin belum bisa diteruskan dan masih menunggu juga kebijakan yang baru oleh menteri yang baru. Nah, yang paling penting juga kan hari ini rencana mau diumumkan. Harapan kita betul diumumkan. Jangan ditunda lagi. Ya kan? Walaupun masih ada beberapa hari ya. Iya, dan kita berharap betul seperti direncanakan besok hari Senin sudah bisa dilantik. Kemudian siangnya langsung mereka melakukan sidang kabinet dengan presiden dan wapres. Sehingga yang kita tunggu sekarang ini adalah kebijakan-kebijakannya. Karena kalau kita dari dunia usaha, kita berharap bahwa ke depan ini kalau kita lihat profilnya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, beliau ini kan orang-orang yang sangat praktis ya. Cepat mengambil keputusan, langkah-langkah ya kan, dan kita berharap menteri-menteri ini khususnya di bidang ekonomi bisa mengimbangi. Karena kalau nggak bisa mengimbangi, tentu akan jadi kejomplangan, ya kan? Presiden sama wapresnya geraknya cepat, mikirnya cepat, tegas, ya kan? Kita ternyata menterinya lamban dalam bereaksi, ini menjadi masalah. Nah, karena problem kita sekarang dunia usaha, kita bicara daya saing. Daya saing? Ya, satu pertama daya saing, yang kedua adalah nilai tambah. Nilai tambah dari hasil-hasil bahan alam kita. Kita bicara di sini ada regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintahan SBY yang menurut kita bagus, yaitu untuk kepentingan hilirisasi industri. Ya kan? Mulai dari bahan tambang itu tidak bisa diekspor mentah, kemudian juga hasil pertanian, kopi dan coklat tidak bisa diekspor, sawit tidak bisa diekspor juga secara mentah. Regulasi-regulasi ini sudah ditetapkan. Tapi pertanyaan kemudian, industri kita siap tidak untuk menangkap hilirisasi dari produk-produk tersebut? Apalagi sekarang tambah lagi pemerintahan sekarang ini Indonesia Hebat fokus kepada produk-produk maritim. Nah, ini kan satu tambahan lagi. Nah, artinya kita menunggu nih, ya kan, menteri-menteri dari Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla yang akan menduduki posisinya nanti. Ini saya rasa sekarang ini sudah 100% orang-orangnya, sudah definitif, ya kan. Bagus, Pak Jokowi dan Pak JK mau minta bahwa mereka ini bersih, clear, ya kan. Itulah yang terjadinya delay. Ya kan? Sehingga ada beberapa yang harus diganti karena tidak mendapatkan rekomendasi dari KPK dan PPATK. Nah, kita berharap ini semua udah clear. Artinya mereka orang bersih, orang hebat, ya kan. Mereka profesional, walaupun mungkin juga turun dari rekomendasi partai, itu tidak masalah buat kita. Yang penting sekarang orang-orang tersebut bisa mengimbangi cara kerja presiden. Kita udah lihat kinerja Pak Jokowi, kita udah tahu. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai sekarang presiden tidak mungkin beda jauh, bahkan mungkin lebih bagus. Pak Yusuf Kalla juga sudah terbukti sebagai wapres waktu mendampingi Pak SBY, ya, dengan slogannya lebih cepat lebih baik, itu pun juga pas buat kita terutama di dunia usaha. Apalagi profil mereka berdua, mereka adalah juga dari dunia usaha. Ya, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sama-sama dari dunia usaha juga. Jadi kita sangat berharap bahwa menteri-menteri yang nanti khususnya di bidang perekonomian bisa mengimbangi kinerja atau cara pikir beliau-beliau ini. Nah, tadi dua yang menjadi PR kita. Kita bicara masalah daya saing, kemudian yang kedua nilai tambah di industri. Daya saing dan nilai tambah ya. Nah, daya saing ini menyangkut problem yang paling besar kita adalah masalah infrastruktur. Ya kan, jeruk
dari Medan, ya, sama jeruk dari Cina di Jakarta, lebih murah jeruk dari Cina. Mungkin kalau kita senang, karena istri di rumah, ibu-ibu rumah tangga bisa belanja lebih murah. Lebih murah. Nah, tapi kalau kita bicara daya saing, di mana daya saing petani jeruk kita? Gitu. Apa ini yang kita memang mau, ya kan? Belum lagi kita bicara yang lain. Hasil kelautan kita luar biasa. Bagaimana caranya bisa sampai di market atau bahkan di luar negeri, itu juga tepat waktu dalam kondisi yang sangat bagus. Nah, ini PR-PR ini justru luar biasa. Kalau program kementerian pasti sangat banyak. Pertanyaannya, duitnya cukup apa enggak? Nah, itu jadi, yang sering menjadi masalah. Jadi pemerintahan juga. Pak Jokowi dan Yusuf Kala ini juga harus bisa pintar mencari uang. Kalau kita ngandelin APBN aja kan nggak mungkin cukup, ya kan? Dengan APBN yang udah berapa sekarang, kurang lebih 1.700 triliunan, ya kan, nggak akan cukup, ya kan? Kalau kita mau menambah daya saing yang ada, khususnya infrastruktur dan lain-lain. Kemudian yang kedua yang harus di-highlight juga adalah sinkronisasi antar kementerian nih. Sinkronisasi antar kementerian kita nanti akan bahas sesaat lagi, dan juga tentunya dari dunia pendidikan apa sih sebetulnya yang masih harus diperbaiki lagi supaya nanti pendidikan kita juga tentunya lebih baik lagi ke depannya. Pemirsa, kita akan bahas